kita mulai acara diskusi kajian proposal skripsi dengan konsentrasi manajemen keuangan pemasaran pada siang hari ini. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan, selamat datang para hadirin. Dan saya untuk memperkenalkan dan sekaligus membacakan CV dari pemateri kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini yaitu Ibu Rosa Lesmana SEMM selaku dosen manajemen Universitas Pamulang. Untuk menghemat waktu kepada Ibu Rosa Lesmana SEMM selaku pemateri pada siang hari ini, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Mbak Erin Karlina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Oke, harapannya kalian semua memahami urutan pembuatan proposal skripsi. Ibu hanya menyampaikan garis besarnya saja. Sedangkan yang teknis biasanya kalian bisa baca di pedoman ya. Kalian bisa membaca, kan sudah ada pedoman pembuatan proposal. Misalnya marginnya sekian, kalau atas margin atas 4, margin kiri 4, judul berapa, fontnya berapa gitu ya. Itu bacanya di pedoman pembuatan skripsi dan proposal itu sudah ada, kalian bisa download di My Unpam masing-masing. Nah ini slide pertama aja, ini cover, ini contoh cover. Sebenarnya contoh cover ini kalian bisa lihat di pedoman. Di pedoman itu sudah ada semuanya di situ ya. Cover ini halaman cover ini judulnya seperti ini, hurufnya Time New Roman 14. Kemudian di bawah judul ada tulisan proposal skripsi Time New Roman 14. Kemudian ini logo Unpam dan sebagainya. Nah, ini Ibu tampilin saja, tapi sebenarnya ini kalian bisa lihat di di pedoman. Kalian bisa download, kemudian dibaca, ya, pedomannya. Oke, Ibu cerita dulu bahwa proposal itu terdiri dari 3 bab, ya. Bab pertama itu pendahuluan. Bab kedua ada landasan teori atau kajian pustaka. Bab 3 metode penelitian. Nah, biasanya objek yang tempat kalian meneliti itu haruslah perusahaan yang sudah beroperasi minimal 3 tahun ya. Biasanya jangan sampai datanya tuh nggak ada. Biasanya ada mengajukan proposal perusahaannya baru berdiri 6 bulan gitu ya. Cari perusahaan yang sudah beroperasi 3 tahun sehingga datanya lengkap gitu, ada sampai 3 tahun. Di bab pertama itu namanya pendahuluan. Bab pertama ini sangat penting ya dalam penelitian. Dalam skripsi bab pendahuluan itu sangat penting. Kenapa? Karena di bab pendahuluan itu menampilkan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Jangan sampai melakukan penelitian itu asal-asalan. Jadi ada alasannya mengapa kita melakukan penelitian tersebut. Nah, itu tercantum di latar belakang. Bab 1 namanya pendahuluan. 1.1 itu ada latar belakang penelitian. Latar belakang itu berisi mengenai uraian fenomena yang terjadi dari variabel yang kita bahas dalam penelitian, atau alasan mengapa penelitian tersebut kita lakukan. Contoh, kalau pemasaran ya, kan kemarin katanya udah keuangan udah ya, SDM sudah. Nah, Ibu lebih ke konsentrasi pemasaran. Misalnya, judul kalian pengaruh promosi dan citra merek terhadap keputusan pembelian pada PT
rasa jiwa misalnya ya. Bisa juga pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian atau yang lainnya ya. Ini kebetulan Ibu ambil contoh pengaruh promosi dan citra merek terhadap keputusan pembelian. Isinya apa di latar belakang itu? Isinya yang pertama mungkin paragraf awal mungkin kalian bahas mengenai kondisi bisnis, persaingan bisnis saat ini mungkin ya, atau kondisi dari perekonomian global saat ini gitu ya. Paragraf pertama, kedua tuh ngomongin mengenai kondisi secara umum dulu, mungkin kondisi dari perekonomian, kondisi persaingan bisnis secara global gitu ya. Baru paragraf ketiga, keempatnya bahas mengenai variabel yang kalian ambil. Misalnya X-nya ada promosi, X2-nya ada citra merek, Y-nya ada keputusan pembelian. Maka yang kalian bahas dulu adalah keputusan pembeliannya. Karena apa? Masalah dalam penelitian itu adalah pada Y, pada variabel Y, pada keputusan pembelian. Nah, kalau ditanya masalahnya apa, maka masalahnya adalah di Y, ya. Yang bermasalah adalah keputusan pembeliannya. Sehingga harus dicari penyebabnya apa, gitu. Keputusan pembelian bisa ditunjukkan oleh misalnya datanya ya. Yang harus dilampirkan adalah data penjualan dari perusahaan tersebut minimal selama 3 tahun. Mungkin tahun 2017. Jadi tahunnya nggak boleh tua-tua banget. Tahunnya adalah 5 tahun dari paling tua itu 5 tahun saat kalian meneliti. Misalnya kalian meneliti tahun 2020. Berarti datanya harus ada 2019, 2018, sama 2017. Nah, setelah kalian survei, setelah kalian datang ke perusahaan, kalian melihat data penjualan dari perusahaan tersebut selama 3 tahun menurun. Misalnya 2019 penjualannya 100 juta. Kemudian 2018 penjualannya 120 juta. 2017 150 juta. Berarti kan ada masalah di situ. Masalahnya apa? Keputusan pembeliannya bermasalah. Terbukti dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Gitu, ya. Paham? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu, Nggak paham. ada jawaban. Paham, Bu. Jangan Paham. tidur Paham, ya. Bu. Paham, Bu. Pertama kita harus bahas Y-nya dulu ya. Oke, nanti Ibu kasih contohnya seperti apa. Baru selanjutnya kita bahas kondisi si X1, X2, citra merek. Oh, citra mereknya PT Rasa Jiwa ini belum dikenal, belum melekat di benak konsumen. Terbukti di top brand index, misalnya kalau citra merek tuh bisa kita lampirin data dari top brand index. Top brand index dari citra merek PT Rasa Jiwa belum masuk ke top brand index TBI, top brands index Indonesia belum ada. Berarti dia citra mereknya tuh belum bagus gitu ya. Nah, ditulis di bawah tabel fenomena yang terjadi pada PT Rasa Jiwa ini, citra mereknya belum melekat di benak konsumen. Hal ini dibuktikan dari data top brand index PT Rasa Jiwa tidak masuk ke dalam 5 top brand index Indonesia atau 10 top brand index saja nggak masuk gitu ya misalnya. Nah, itu X2. Kemudian X3, X1 promosi. Kita jelasin lagi promosi yang dilakukan oleh PT Rasa Jiwa ini belum maksimal. Terbukti dari kita lampirkan tabel bahwa promosi yang dilakukan belum banyak atau belum komplit. Mereka hanya promosi melalui media-media sederhana, belum masuk ke media online misalnya ya. Belum ada promosi di IG, belum ada di YouTube, belum ada di Facebook dan lain sebagainya. Media online belum, berarti dia promosinya masih secara sederhana. Nah, berarti ada masalah pada
pembelian, keputusan pembelian konsumen diduga bahwa promosinya belum bagus, diduga bahwa citra mereknya belum bagus. Nah, itu isi yang latar belakang penelitian. Yang Ibu sering temukan adalah di latar belakang tuh isinya definisi. Promosi menurut Kotler adalah, citra merek menurut Kotler adalah, keputusan pembelian menurut Kotler adalah. Nah, itu salah ya. Bahwa definisi-definisi itu adanya nanti di bab 2. Bab 1 itu, nah itu tadi isinya di latar belakang itu menceritakan fenomena yang terjadi di tempat kalian meneliti. Misalnya variabelnya tadi, promosinya kurang, citra mereknya belum melekat di benak konsumen, bermasalah. Nah, itu yang harus kalian jabarkan di latar belakang pendahuluan. Bisa dipahami? Nah, ini contoh data yang harus dilampirin di latar belakang. Supaya tidak ngomong doang, gitu, ada datanya. Bahwa kalian benar-benar survei ke perusahaan tersebut, dilihat, oh 2017 penjualannya segini. 2018 penjualannya ternyata meningkat, nggak ada masalah dong ya. 2019 nih 10 miliar, berarti ini nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak usah diteliti. Nah, no problem, no research. Nggak ada masalah, nggak ada penelitian gitu. Yang harus kita teliti kalau ada masalah. Oh ternyata masalahnya di sini nih. Rencana penjualannya tuh tahun 2017 4,5 miliar. Realisasinya hanya 3. Berarti di sini ada masalah. Masalahnya adalah target penjualan tidak tercapai. Kalau volume penjualan rata-rata naik ya, kalau kita lihat di sini grafiknya naik gitu. Tapi ternyata realisasinya lebih rendah daripada rencana yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, berarti di sini ada masalah. Masalahnya apa? Penjualannya tidak mencapai target. Itu bisa dianggap masalah ya. Oke, nah berdasarkan data di atas, kita jabarin bahwa penjualan di PT ini kondisinya seperti ini. Terjadi kenaikan, tetapi ternyata rencana penjualan tidak mencapai target selama 3 tahun. Nah, itu bisa kalian lampirin di lampiran untuk data X, Y, data Y ya, data penjualan. Oke, next Mbak Erin, slide berikutnya. Ya, siap, Bu. Oke, nah data berikutnya adalah data top brand index. Oke, ini media promosi. Oh, ternyata promosi yang dilakukan hanya sebatas sosial media, banner. Berarti dia promosinya belum banyak gitu ya. Ternyata promosi yang dilakukan oleh PT Rasa Jiwa ini belum maksimal. Nah, itu masalah juga ya, belum maksimal. Next, data berikutnya Mbak Erin, slide berikutnya. Nah, setelah itu kita masuk ke rumusan masalah. Di bab 1 itu setelah latar belakang masalah, kita jabarin fenomena yang terjadi, kemudian X1, Y-nya seperti ini, X1 seperti ini, X2 seperti ini, baru kita buatkan rumusan masalah. Rumusan masalah dari mana? Dari latar belakang tadi yang udah kita jabarin. Kita pengen tahu apakah X1 berpengaruh terhadap Y secara parsial, apakah X2, X2-nya citra merek ya, mungkin nanti kalian bisa kualitas produk, bisa kualitas pelayanan, bisa yang lain-lainnya ya. Nah, ini Ibu ambil contoh aja, misalnya X1-nya promosi. Apakah X2 berpengaruh terhadap Y? Nah, ada 3. Kalau yang 3 variabel, itu biasanya rumusan masalahnya 3. Yang 2 variabel juga 3 ya. Apakah promosi secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian di PT Rasa Jiwa? Jangan lupa pakai tanda tanya, karena dia rumusan masalah, bentuknya pertanyaan yang nantinya akan dijawab pada
penelitian kalian, yaitu adanya di bab 5 di kesimpulan dan saran. Nanti dijawab ya, penelitian rumusan masalah ini akan dijawab pada bab 5. Nah, apakah yang ketiga, variabel promosi dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian? Itu contoh dari rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan. Oke, paham? Paham? Paham, Bu. Oke. Baik, kalau paham, lanjut ke slide berikutnya, Mbak Irina. Paham, Bu. Silahkan. Cukup jelas. Nah, setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu apa yang kalian ingin, penelitian tersebut ingin mengetahui apa gitu. Nah, di sini tujuan itu dari rumusan. Kalau rumusan tadi bentuknya pertanyaan, sedangkan si tujuan ini untuk mengetahui. Nah, untuk mengetahui pengaruh X1 terhadap Y, untuk mengetahui pengaruh X2 terhadap Y, untuk mengetahui pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Nah, ini tujuan dari penelitian. Ada yang 2 variabel biasanya. Kalau 2 variabel sama, tujuannya juga 3, sesuai rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya 3, berarti tujuan penelitian juga 3. Paham ya? Oke. Kalau paham, next Mbak Erin. Paham, Bu. Ya, kita pindah ke slide berikutnya Mbak Erin. Next. Nah, di bab 1 ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis. Teoritis itu bisa memberikan wawasan atau pengetahuan bagi teman-teman yang lain terhadap misalnya promosi, citra merek, keputusan pembelian, bisa menambah ilmu pengetahuan. Sedangkan secara praktis bisa jadi referensi bagi teman-teman lain yang mau meneliti penelitian yang serupa. Terus bisa memberikan masukan bagi si perusahaan tempat kita meneliti atau bagi kampus gitu ya. Oke, next Mbak Erin. Nah, selanjutnya di bab 1 ada sistematika penulisan. Nah, kita ambil nih, kalau kuantitatif begini sistematikanya. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1, apa aja isinya? Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, sistematika. Cuman sistematika di bab 1 nggak ditulis begini, tapi dia berupa paragraf yang mengalir aja ya, paragraf biasa, nggak pakai kotak-kotak begini, paragraf biasa aja. Bahwa bab 1 isinya ini, bab 2 isinya ini ya, bab 3 isinya ini. Nanti kalau udah jadi skripsi, sistematika ini hilang, nggak dipakai lagi. Tapi ketika jadi proposal wajib ada sistematika ini ya. Untuk yang kualitatif, mungkin ada yang meneliti kualitatif juga. Bedanya apa kuali sama kuanti? Kalau kuali kan dia pakai uji, pakai analisa data. Sedangkan si kuali biasanya dia pakai ini aja, penjelasan. Dia mungkin pakai metodenya hanya SWOT gitu ya. Kalau pemasaran tuh pakai analisa SWOT gitu. Dan dia tidak pakai hipotesis kalau kuali. Karena kuali itu biasanya bentuknya hanya teori-teori saja. Beda sama kuanti. Kalau kuanti kan pakai hitungan. Ada hitungan, ada analisa, ada uji, regresi dan sebagainya ya. Paham kira-kira? Cukup jelas yang Ibu sampaikan? Jelas, Insya Allah jelas, Bu. Kalau jelas, next slide. Slide berikutnya, Mbak. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2, nah barulah nih di bab 2 ada teori-teori.
Jangan di bab 1, jangan di latar belakang. Biasanya Ibu sering nemuin di latar belakang tuh ditulisin promosi adalah, citra merek adalah. Nah, itu salah ya. Di bab latar belakang jangan naruh teori-teori, tapi teori ada tempatnya di bab 2. Namanya tinjauan pustaka. Isinya apa? Ada landasan teori. Nah, contohnya ini di sebelahnya ya. 2.1 landasan teori. Landasan teori itu apa gitu? Apa aja isinya? Tentunya dasar-dasar teori yang relevan sama variabel yang kalian teliti. Misalnya kalian orang pemasaran, berarti yang teori pertama ada mengenai apa? Manajemen dulu. Manajemen, turun lagi ke bawah, manajemen pemasaran, namanya pohon ilmu ya, pohon ilmu. Ilmu induknya adalah manajemen, turun ke bawah ada manajemen pemasaran, baru masuk ke definisi dari X1. X1 adalah misalnya promosi, definisinya apa, menurut siapa, indikatornya apa aja, promosi itu menurut siapa gitu ya. Kemudian dimensi dari si promosi itu apa aja. Nah, itu adanya di bab 2. X1, X2, Y dibahasnya di bab 2. Landasan teori, teori dasar yang relevan sama variabel yang kalian teliti. Atau kita sebut dengan pohon ilmu. Digunakan untuk memecahkan masalah. Penelitian itu kan tadi masalah ya kan. Nah, untuk memecahkan masalah itu, maka kita harus menggunakan ilmu atau teori. Makanya namanya penelitian ilmiah. Karena ada ilmu-ilmu yang mendasari. Jadi kita nggak asal asal buat. Ada teori yang mendasari. Paham? Oke? Paham, Bu. Baik, Mbak Erin. Paham, Bu. Kita lanjut ke slide berikutnya, Mbak Erin. Silahkan. Nah, setelah ada teori yang mendasari, kita juga punya penelitian terdahulu yang kita ambil sebagai contoh ya. Kalau kita mau meneliti, kita harus baca dulu penelitian orang seperti apa. Nah, kita cari jurnal-jurnal yang sama dengan judul kita. Mungkin objeknya berbeda, mungkin tahunnya berbeda, tapi judulnya sama gitu ya. Kita ambil 10 jurnal, cari kalau di Unpam bisa di Unpam ACID ya, Open Journal Unpam ACID. Nah, itu banyak di situ, kalian bisa download. Cari sampai 10 jurnal, di print, dibaca. Oh, begini caranya meneliti gitu ya. Ada acuannya, kalian mengikuti jurnal-jurnal yang sudah publish. Nah, itu bisa dijadikan contoh masuk ke penelitian terdahulu. Jurnal itu nggak boleh tahun tua-tua, maksimum 5 tahun terakhir. Kalau kalian meneliti tahun 2020 berarti paling lama 2016 ya, 16, 17, 18, 19, 2020. Nggak boleh tahun 2002, 2000 ketuaan ya, udah ilmunya udah nggak update gitu. Ambil yang 5 tahun terakhir, jurnal-jurnal orang dikumpulin. Nah, katanya ada ketentuan satu variabel ada 3 jurnal, berarti kalian ya minimal 9 jurnal lah dikumpulin, masukkan ke bab 2 namanya penelitian terdahulu. Buat tabel seperti ini. Ada nama penelitinya, judulnya apa, variabelnya apa, sumbernya dari mana ya. Persamaannya apa, perbedaannya apa dengan penelitian kalian. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Mbak Erin, next slide please. Nah, selanjutnya ada kerangka berpikir. Kalau untuk yang 3 variabel begini kerangka berpikirnya ya. Ini ada X1 promosi terhadap keputusan pembelian, kita sebut H1, hipotesis 1. Kemudian X2 terhadap keputusan pembelian, garisnya begini, H2, hipotesis 2. Ini secara parsial, nih X1,
X2 secara parsial terhadap Y. Sedangkan yang ini hak 3-nya secara simultan. Simultan tuh artinya bersama-sama. X1 bersama-sama dengan X2 pengaruhnya terhadap Y. Sedangkan yang ini X1 secara sendiri terhadap Y. Sendiri itu kita sebut parsial. Tapi kalau bersama-sama kita sebut simultan. Kalau cuma 2 variabel berarti hanya ada X dan Y saja. X1, X2 nggak ada ya, nggak ada X2-nya, hanya X dan Y, gitu ya. Paham? Oke, next slide please. Ya. Selanjutnya Alhamdulillah. ya, oke. Selanjutnya di bab 2 ada pengembangan hipotesis. Hipotesis itu merupakan dugaan sementara. Dugaan bahwa promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dugaan bahwa citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dugaan bahwa promosi dan citra merek berpengaruh bersama-sama terhadap keputusan pembelian. Biasanya formatnya seperti ini biasanya ya. HO atau beta sama dengan 0 tidak berpengaruh. Kalau sama dengan 0 tidak berpengaruh. HA betanya tidak sama dengan 0 berarti terdapat pengaruh. Nah, ini biasanya hipotesis untuk penelitian pengaruh-pengaruh seperti ini ya. Biasanya kita di Unpam hipotesisnya begini. Oke, paham? Lanjut next berikut. Sekarang kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu judulnya metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ada jenis penelitian, ada tempat dan waktu penelitian, ada objek penelitian. Bisa dibaca di slide keberapa tadi yang sistematika itu ya. Nah, untuk jenis penelitian itu ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kita biasanya lebih sering pakai kuanti ya. Kuali itu bukan nggak boleh, boleh saja kuali, tetapi biasanya kalau kuali itu harus banyak referensinya. Kalian harus benar-benar punya buku. Karena dia, kalau kuali itu hanya berdasarkan teori, biasanya teori-teori gitu ya, nggak ada hitungan-hitungan. Sehingga kalau kalian mau pakai penelitian kualitatif, kalian harus punya banyak buku referensi gitu ya. Tapi kalau kuanti itu yang biasa kita pakai di Unpam biasanya banyak pakai kuantitatif. Nah, penelitian kuanti ini terbagi 2, ada yang deskriptif, ada inferensial. Tapi kalau di Unpam biasanya walaupun dia inferensial, deskriptif tetap ada. Jadi kalau di Unpam tuh digabung. Deskriptifnya ada, inferensialnya ada. Inferensial itu apa? Yang hitung-hitungan itu. Sedangkan deskriptif itu biasanya penjabaran dari jawaban kuesioner responden ya. Oke, next slide Mbak Erin. Slide berikutnya. Halo Mbak Erin. Ya, oke. Nah, di bab 3 ada operasionalisasi variabel. Apa itu operasionalisasi variabel? Variabel yang kita teliti berdasarkan teori yang relevan, dijabarkan dalam paragraf. Misalnya kalian meneliti tadi promosi menurut si Kotler begini gitu ya. Kemudian citra merek menurut Kotler, bla 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 bla, bisa Kotler, bisa yang lain ya. Biasanya kalau pemasaran tuh induknya Kotler gitu ya, harus punya buku Kotler. Kemudian dibuat juga dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini. Fungsinya apa ini? Ini nanti fungsinya kalau mau buat kuesioner udah gampang dari sini gitu. Misalnya di sini ada ini nggak nyambung ya, harusnya nih promosi. Misalnya promosi
promosi itu ada apa aja. Nah, ini kebetulan kualitas pelayanan. Dimensinya apa pelayanan itu? Ada bukti fisik, ada kehandalan, ada responsif atau tanggap, cepat tanggap, ada jaminan, ada empati. Nah, itu dimensi dari X1. Nah, selain dimensi, kita harus punya indikator. Bukti fisik itu indikatornya apa? Nah, misalnya di sini ada apa ini ya? Kok Ibu kurang jelas ya? Enggak kebaca. Bentar. Fasilitas perlengkapan. Ya. Perlengkapan. Oke, bukti fisik itu biasanya di indikatornya fasilitas, perlengkapan gitu ya. Kehandalan itu kemampuan. Misalnya kemampuan karyawan, kemampuan perusahaan melayani konsumen gitu ya. Itu indikator namanya. Dari mana kita dapat ini dimensi dan indikator? Ada di bab 2. Ingat tadi slide yang sebelumnya tadi, yang di landasan teori. Nah, itu di landasan teori itu kita jabarin ini. Dimensi dari X1 adalah bla bla bla. Indikator X1 adalah. Nah, dirangkum lagi sama kita dibuat dalam bentuk tabel di operasionalisasi variabel namanya. Buat tabel kayak gini. Dapatnya dari mana? Dari bab 2. Udah ada di bab 2, tinggal kita pindahkan aja. Nah, kemudian ada kolom satu lagi namanya pernyataan. Nih, nomor pernyataan. Untuk bukti fisik dengan indikatornya fasilitas perlengkapan, pertanyaannya atau pernyataannya di nomor 1, 2, dan 3. Gitu ya. Sehingga buat kuesioner udah gampang. Kuesionernya mengacu sama ini. Nggak salah lagi nanti kuesionernya gitu. Selanjutnya untuk dimensi berikutnya, indikator berikutnya di kuesioner atau pernyataan keempat dan kelima dan seterusnya. Yang kedua X2 juga begitu dibuat operasionalisasi variabelnya. Y dibuat juga. Dari mana dapat dimensi? Dari bab 2. Indikator ada di bab 2. Kan udah kita jabarin di bab 2 di landasan teori. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah ya. Ibu kecepatan bilang ya. Oke. Selanjutnya di bab 3 itu ada populasi dan teknik sampling, sampel ya. Ada sampel, ada populasi. Populasi itu apa? Populasi itu adalah elemen dalam penelitian. Bisa berupa orang, bisa berupa perusahaan yang dinyatakan dengan N jumlah itu populasi. Nah, misalnya kita meneliti promosi dan citra merek pada PT Rasa Jiwa. Yang menjadi populasi siapa? Menurut kalian? Orang atau perusahaan yang menjadi populasinya? Perusahaan. Perusahaan. Orang. Orang itu konsumen dari PT Rasa Jiwa. Iya, kan kuesioner kita sebar kepada Responden. Nah, maka populasinya adalah konsumen dari PT Rasa Jiwa, yaitu orang ya, yang kita sebarkan kuesioner kayak gitu. Paham ya? Nah, sampling atau sampel. Kalau populasinya misalnya ada 1.000 orang, sampel misalnya 1.000 orang, kita ambil pakai rumus Slovin. Nanti kalian searching ya, rumus Slovin. Dihitung dengan rumus Slovin, dapat sampelnya 100 orang misalnya. Nah, itu namanya sampling, metode sampling. Kalau metode sampling ini macam-macam ya. Ada probability, ada non probability. Nah, ini kalau Ibu jelasin ini bisa seharian, ini lama ya. Kalian baca sendiri nanti. Tapi yang penting kalian tahu dulu bagaimana cara mengambil sampel. Kalau populasi kalian 1.000 misalnya,
kalian akan ambil sampelnya menggunakan rumus Lopin. Biasanya rumus Lopin itu 10%-nya, berarti hanya 100 orang. Berarti kalau konsumen dari PT yang tempat kalian meneliti itu ada 1.000 orang, yang kalian jadikan sampel hanya 100 orang. Nanti dihitung dengan pakai rumus Lopin. Tetapi kalau konsumennya hanya 100 orang, nggak usah pakai rumus. Langsung aja kalian ambil 100 orang itu dijadikan sampel. Nah, itu namanya sampling jenuh, sampel jenuh. Jadi semua populasi dijadikan sampel. Karena apa? Sampelnya populasinya tidak banyak. Tapi kalau populasinya banyak, pakai rumus. Rumusnya bisa pakai Slovin, bisa pakai Rao Purba, macam-macam. Nanti kalian cari Slovin tuh rumusnya seperti apa ya. Ibu lupa naruh, harusnya ada rumus Slovin di sini ya. Nanti kalian searching aja, banyak di Google ada ya. Dihitung dengan rumus Slovin, nanti didapat sampel misalnya 100 orang. Kalau misalnya dapat 5, paham nggak? Oke, nanti kalau belum paham kita ada sesi pertanyaan ya. Please next slide, Mbak Erin. Nah, slide berikutnya. Kalau ini ya pengumpulan data. Data kan ada data primer, ada data sekunder. Nah, kalau data sekunder itu data-data yang kita dapat dari perusahaan atau kita dapat dari perpustakaan. Itu namanya data sekunder. Misalnya kalian ngambil di perpustakaan teorinya Kotler, nah itu namanya data sekunder ya. Tapi kalau kalian ngambil misalnya di perusahaan jumlah penjualan, terus jumlah konsumen, nah itu namanya data sekunder. Kalau data primer itu data yang langsung kita dapat dari si narasumber, dari responden. Misalnya kuesioner, kita nyebar kuesioner ke responden, itu namanya data primer. Data yang langsung didapat dari sumbernya, narasumbernya. Bisa dipahami? Kalau kuantitatif, penelitian kuantitatif itu biasanya pakai kuesioner, observasi, wawancara, kemudian angket. Tetapi terstruktur. Nah, itu namanya itu metode kuantitatif. Kalau kualitatif itu bisa dengan observasi, bisa dengan interview, bisa dengan dokumentasi, bisa dengan fokus grup diskusi ya, ngobrol-ngobrol kayak gitu, udah menjadi udah cara mendapatkan data. Sedangkan di kuali itu di kuanti biasanya pakai kuesioner. Yang kalian akan lakukan biasanya pakai kuesioner ya. Tapi kalau memang observasi dipakai juga, wawancara dipakai juga boleh. Masukin, tapi di skripsi kalian nanti ditampilkan fotonya lagi wawancara, ini lagi observasi gitu ya. Oke, bisa dipahami? Baik, kalau sudah paham lanjut next slide Mbak Erin. Nah, analisis data. Nah, di bab 3 itu ada cara. Kalau bab 3 itu cara meneliti, namanya metodologi, cara kita meneliti. Cara meneliti tentunya pakai analisa. Satu, ada yang namanya analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif ini adalah analisa yang kita buat berdasarkan jawaban dari kuesioner, jawaban responden terhadap kuesioner kita. Misalnya kita nulis buat kuesioner, apakah promosi di PT X sudah baik? Nah, si konsumen akan menjawab setuju, pakai angka 5, angka 4, angka 5 sangat setuju, 4 setuju saja misalnya. Nah, itu akan kalian rangkum dalam tabel.
namanya tabel jawaban responden. Itu nanti setelah proposal ya, tapi Ibu jelaskan sedikit bahwa analisis deskriptif itu adalah analisa yang kalian buat berdasarkan jawaban responden, jawaban konsumen. Misalnya ada dari 100 orang, ada 50 orang menjawab setuju, ada 40 orang menjawab kurang setuju, ada 10 orang menjawab sangat setuju, begitu ya. Nah, itu namanya analisis deskriptif. Kemudian ada yang namanya uji instrumen. Instrumen itu adalah kuesioner atau pertanyaan yang kalian ajukan ke konsumen atau angket yang kalian ajukan ke konsumen, namanya uji instrumen. Uji instrumen ini ada dua, ada uji validitas dan reliabilitas. Sebelum kuesioner kalian sebar, diuji dulu nih. Sebelum hasil konsumen itu kalian uji ke SPSS, kalian uji dulu validitasnya. Sebelum uji normalitas gitu ya, kalian uji dulu validitasnya. Valid atau tidak, reliable atau tidak. Valid itu apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka kuesioner kalian dinyatakan valid. Nah, itu nanti ya, Ibu jelasinnya di kalau sudah jadi skripsi. Yang penting proposal dulu. Di proposal itu ada yang namanya uji validitas. Untuk menguji kuesioner kalian itu valid atau tidak, reliable atau tidak, kuesionernya. Setelah itu ada yang namanya uji asumsi klasik. Ini untuk ketiga variabel ya. Kalau 2 variabel biasanya nggak pakai asumsi klasik, dia hanya pakai validitas, reliabilitas saja, langsung ke regresi linier sederhana. Sedangkan yang 3 variabel harus pakai uji asumsi klasik. Ada uji normalitas, heterok, autokorelasi, dan lain sebagainya. Tapi nggak usah pusing, kalian nggak perlu ngitung, nanti yang ngitung SPSS. Yang penting kalian belajar SPSS-nya, ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya uji regresi linier sederhana, uji regresi linier berganda, koefisien determinasi, korelasi, dan selanjutnya ada uji hipotesis. Nah, hipotesis ada 2, ada hipotesis T, uji secara parsial, ada hipotesis F, uji secara simultan. Sampai di sini bisa dipahami? Itu aja ya, isi dari proposal skripsi itu ada 3 bab. Jadi proposal penelitian itu isinya hanya 3 bab, 3 bab saja. Bab 1 isinya pendahuluan, di dalam pendahuluan ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat, ada sistematika penulisan. Kemudian ada bab 2 isinya tinjauan pustaka, landasan teori, kemudian kerangka berpikir, pengembangan hipotesis. Bab 3 isinya adalah metode penelitian atau cara meneliti. Cara meneliti di dalamnya ada jenis penelitian, ada tempat dan waktu penelitian, ada operasionalisasi variabel, ada populasi dan sampel, ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisa data. Itu aja isi dari proposal skripsi, hanya 3 bab ya. Kemudian apalagi yang harus disampaikan? Oh ya, objek penelitian, perusahaan tempat kalian meneliti, supaya nggak dibalikin lagi sama Pak Kaprodi. Cari perusahaan yang sudah beroperasi sekitar 3 tahun, sehingga datanya kalian punya minimal 3 tahun. Kalau misalnya kurang dari 3 tahun, cari perusahaan yang lain. Daripada nanti ditolak sama Pak Kaprodi ya, cari perusahaan yang sudah beroperasi selama 3 tahun, kemudian konsumennya minimal 100 orang gitu ya. Kemudian kalian susun seperti template ini. Karena kalian ada tugas ya, harus menyiapkan proposal. Oke, cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rosa Lesmana yang sudah memaparkan materinya pada siang hari ini.
Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Saya akan buka untuk 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya ingin bertanya dan menyebutkan nama serta semesternya. Silahkan yang mau bertanya. Oke, silahkan. Oke, silahkan Hafidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hafilda dari semester 7. Ibu, saya ingin bertanya, apakah dalam penyebaran kuesioner itu ada minimum responden atau tidak? Terima kasih, Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Erin, ditampung atau saya langsung jawab? Ditampung dulu, Ibu. Oh, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dedi Bu dari semester 9 ya. Ya. Oke, silahkan Dedi. Ya, Udah 9 saya itu harus cepat-cepat Dedi udah. Tadi kan Pak Kaprodi sudah sampaikan ya bahwa semester 10 nggak ada proposal. Jadi segera ya Iya. Dedi. Bu Makbur alat di semester 8 Bu saya Bu. Modul 1. 8. Iya, terima kasih. Baik, saya mau bertanya Bu, saya sudah siap proposal skripsi saya sampai di modul 3. Cuman Bab pertanyaannya 3. adalah bab 3 betul. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan pilihan apakah kita mau menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk koresponden dibutuhkan nama, data nama, nomor telepon dan apa saja sih Bu batasannya Bu yang dibutuhkan untuk keperluan data pendukung seperti itu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Salma. Nama saya Salma, Bu. Gini mau tanya terkait pemilihan perusahaan itu kan ada ciri-cirinya tadi ya 3 tahun minimal. Nah itu apakah kita milih judulnya dulu atau lebih baik kita memilih perusahaan dulu gitu? Oh, oke. Ya, terima kasih. Oke, ya. Mbak Erin dicatat ya, takut ibu lupa pertanyaannya. Iya, Bu. Ya, Sudah 3 pertanyaan. 3 pertanyaan aja. Iya, silakan kepada Ibu untuk menjawab. Ya, baik. Tadi pertanyaan dari Mbak Hafilda ya, responden ya. Oke. Kuesioner, Ibu jelasin dulu. Kuesioner itu kalian membuat satu variabel minimal pertanyaannya 10 ya. Misalnya kalian buat pertanyaan untuk promosi, misalnya X1-nya 10 pertanyaan, X2 10 pertanyaan minimal ya. Satu indikator minimal 2 pertanyaan. Kenapa harus 2? Kalau misalnya yang satu tidak valid, kalian masih punya satu lagi gitu ya. Jadi satu indikator minimal 2 pertanyaan. Satu variabel minimal 10 pertanyaan. Jadi kalau ada 3 variabel berarti ada 30 pertanyaan. Kalian buat kuesionernya ada 30 pertanyaan. Minimal responden. Nah, responden sudah kita tentukan di bab 3 di sampel. Minimalnya di situ. Kalau populasinya misalnya perusahaannya tadi konsumennya hanya 100, berarti kita jadikan semuanya 100 sebagai responden. Nah, untuk mengetahui minimalnya di sampel kita. Kalau sampel kita 50 orang ya berarti minimal responden kita 50 orang gitu. Nah, kalau untuk minimalnya nggak ada minimal, bukan. Kan perusahaan yang kita cari objek penelitian kita yang sudah beroperasi selama 3 tahun, yang punya konsumen minimal 100 orang, gitu ya. Ya berarti minimalnya 100 orang lah, respondennya minimal 100 orang. Sebenarnya kalau SDM nih ya, kalau SDM
dia bisa 50 orang. Karena kenapa? SDM kan kuesioner disebar ke karyawan. Perusahaan kan biasanya karyawannya ada yang 50, ada yang 30, ada yang 100 ya kan. Ada juga perusahaan yang hanya punya karyawan 10. Nah itu biasanya Pak Kaprodi nggak mau kalau karyawan cuma 10 untuk SDM ya. Biasanya Kaprodi meng-ACC perusahaan yang punya karyawan lebih dari 50 gitu. Sehingga responden untuk SDM itu minimal 50. Tapi kalau untuk pemasaran, Ibu rasa 100 ya, minimalnya 100. Gitu. Tergantung dari populasi dari konsumen dari objek penelitian kalian. Misalnya objeknya konsumennya hanya 100 Bu, ya udah berarti 100-100-nya dijadikan responden. Jadi minimal responden adalah tergantung sampel kalian di bab 3. Kalau kalian nulis sampelnya 100, berarti nyebar kuesionernya harus ke 100 orang minimalnya. Nggak boleh 90 orang gitu ya. Paham? Iya, Hafilda? paham Bu. Benar, terjawab nggak Hafilda pertanyaan kamu? Takut Ibu salah jawab. Iya, terjawab Bu. Benar ya? Terima Oke. kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Mbak Erin, pertanyaan siapa tadi? Dedi Setiawan, Bu. Mas Dedi. Oke, Mas Dedi pertanyaannya apa tadi? Bu lupa. Untuk responden yang dibutuhkan seperti apa aja, Bu? Seperti Oh, nama, data responden ya, data responden. Responden sebenarnya nggak perlu tergantung penelitian kamu harusnya, tapi nggak perlu detail banget dia sampai alamatnya di mana, nomor telepon, nggak perlu ya. Responden itu cukup bahwa dia adalah konsumen tempat kamu meneliti. Pertanyaannya, mau dia nulis namanya mau nggak ada masalah. Responden nggak perlu pakai nama sebenarnya ya, karena kan responden kan apa sih namanya, kita juga harus mengamankan rahasia si konsumen. Jangan sampai konsumen rahasianya tersebar gara-gara pertanyaan kita. Jadi kita harus apa tuh namanya, melindungi privasi konsumen. Jadi nggak perlu pakai nama, nggak perlu nama, umur, yang penting responden 1. Tulis saja responden nomor 1. Usia. Nah, usia biasanya penting kalau misalnya untuk produk-produk tertentu kan biasanya perlu usia. Jenis kelamin perlu ya. Usia, jenis kelamin. Udah itu aja sih. Nggak perlu pendidikan. Usia, jenis kelamin, pendidikan. Kalau nama tuh nggak penting. Karena kan nama orang kan harus kita nggak boleh sembarangan kita share ke publik ya kan. Tapi kalau jawabannya kita harus melindungi privasi dari konsumen tersebut. Kita hanya perlu jenis kelamin, usia, berapa kali misalnya dia membeli produk itu. Nah itu yang penting kan. Informasi pentingnya itu aja. Kalau nama, alamat, nomor telepon, Ibu curiga kamu mau istilahnya ada kontak pribadi sama mereka gitu ya. Nggak perlu. Nama, nomor telepon nggak perlu. Alamat nggak perlu. Kita perlunya cuma jenis kelamin, usia, pendidikan kayak gitu. Ya. Hubungannya sama penelitian kamu aja. Kalau misalnya di penelitian kamu membutuhkan usia dia, ya berarti masukin usianya. Kalau nggak perlu ya nggak perlu juga. Yang penting aja. Ya, yang penting dia menjawab kuesioner kita dengan tepat. Paham, Dedi? Ya. Paham, Bu. Sudah terjawab? Oke. Next, Mbak Erin. Pertanyaan siapa lagi tadi, Mbak Erin? Ada satu lagi, Bu, pertanyaan dari Dedi Setiawan. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menentukan untuk memilih kualitatif atau kuantitatif, Bu? Apakah dimulai di awal atau setelah kita di bab 3 atau bagaimana? Terima kasih. Iya, di awal ya. Jangan kalau mau kuali di awal, jangan udah di bab 3 karena di bab 3 kan udah di bab 1 aja udah beda antara kuali dan kuanti. Kamu baca di sistematikanya udah beda ya. Kalau kuali dia nggak pakai hipotesis.
Kalau kuanti pakai hipotesis. Nah, di bab 1 aja udah beda. Jadi kalau kamu mau kuali atau kuanti, kamu di awal kamu sudah memutuskan mau perusahaannya gimana itu nggak ada masalah ya. Data mah sama aja, harus ada data 3 tahun, harus sudah beroperasi 3 tahun kayak gitu ya. Konsumennya minimal udah punya 100 kayak gitu. Jadi kalau mau kuali kuanti kamu memutuskannya di awal. Nggak ada syarat khusus nih. Oh ini perusahaan ini harus kuanti, harus kuali, enggak. Cuman kamu harus tahu bahwa kuali nggak pakai hitungan, kuanti pakai hitungan, gitu ya. Kalau kuali lebih ke teori-teori, penjabaran teori-teori. Kalau pemasaran biasanya pakai analisa SWOT. Nah, SWOT kamu kuat nggak kamu waktu mempelajari analisa SWOT? Kalau kurang, kamu pelajari lagi menganalisa SWOT, gitu ya. Kalau kamu mau kuali, dan kamu harus punya banyak referensi. Kalau kuali harus punya buku, harus banyak membaca, ya. Nggak bisa asal buat gitu. Tapi kalau kuanti, karena dia pakai hitungan, biasanya dosen penguji nggak terlalu rewel, nggak terlalu bawel, karena ada hitungannya, ada bukti hitungannya, gitu ya. Bisa dipahami. Bukan berarti kuali itu jelek, enggak. Kuali tidak diterima, enggak. Kuali diterima, tapi referensi kamu harus kuat, gitu. Analisa kamu harus kuat. Gitu. Bisa dipahami, Dedi? Bisa Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Next, Mbak Erin. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Salma Asifa. Lebih baik memilih perusahaannya dulu atau judulnya lebih dahulu, Bu? Oh, oke. Sebaiknya, Salma, kita cari dulu objeknya dulu nih. Jangan judul dulu. Kan penelitian itu masalah dulu. Nah, cari masalahnya dulu. Masalahnya dari mana kalau kita nggak punya perusahaannya, nggak punya objeknya? Berarti kita harus punya objeknya dulu nih. Objeknya si perusahaan gitu. Kita datengin perusahaan, kita lihat datanya apa, ada masalah apa di situ. Di perusahaan itu ada masalah apa. Baru menentukan judul. Oh, masalahnya nih kayaknya konsumen kurang puas dengan pelayanan. Buktinya nih konsumennya setiap tahun menurun. Oh, berarti nih masalahnya di kepuasan nih. Konsumen kurang puas. Oh, ini keputusan pembeliannya nih, soalnya nih penjualannya tiap tahun menurun. Nah, berarti yang dicari adalah masalah dulu. Jangan judul dulu, masalah dulu. Kalau sudah ketemu masalah, judul akan ketemu, mengalir. Kalau kamu judul dulu, baru nyari masalah, itu salah, ya. Salma ya, cari masalah dulu, baru judul. Kamu datengin dulu perusahaannya, kamu survei dulu, lihat dulu data penjualannya seperti apa, konsumennya seperti apa, dia beroperasi udah berapa tahun. Nah, nanti dari situ kamu lihat, analisa masalahnya apa, baru kamu tentukan judul. Jangan judul dulu ya. Ya, Oke? Siap. Baik. Ya. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Kalau kurang, misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan WA Ibu langsung. Nggak ada masalah. Silahkan bertanya lewat WA ya. Selagi Ibu bisa menjawab, Ibu akan jawab. Silahkan minta WA Ibu, ada di Mbak Farah. Oke? Mbak Farah Dila. Ibu nggak tahu Mbak Farah ada di sini nggak? Oke, Mbak Erin, kira-kira ada lagi? Baik Ibu, berhubung masih ada waktu, saya akan buka 2 sesi pertanyaan lagi kepada Ainun Hikmah, dipersilakan. Ya, silakan. Ibu, saya mau nanya, misalkan data proposal itu saya ambil dari usaha milik orang tua saya sendiri yang udah berdiri 3 tahun, dan kebetulan orang tua saya itu kayak warung makan, Bu. Itu bisa apa enggak ya, Bu?
Boleh, bisa. Yang penting kamu punya data. Misalnya kalau warung makan kan minimal omset, ya kan? Omset per tahun tahu nggak? Kira-kira dicatat nggak? Ada catatannya nggak? Nah, Per tahun? karena UMKM ya Nah. Bu, maksudnya usaha menengah. Jadi datanya nggak nggak dibuat selama bertahun-tahun. Cuma itu. kalau konsumen juga nggak tentu sih Bu, nggak ada yang netep, ada yang hanya sekedar mampir lewat gitu loh. Itu boleh atau Ya gimana? nggak masalah sih, sebenarnya nggak masalah. Yang penting datanya kamu harus ada. Mungkin kamu bisa tanya ke ibu, kira-kira Bu tahun 2017 kira-kira penjualan ibu berapa ya Bu? Nah bisa tuh kan? Bisa lah kalau warung makan kan? Nah bisa lah di per hari aja omset kamu per hari berapa? Sehari omset kamu berapa? Kalikan sebulan. Ketahuan kan? Oh iya, berarti sebulan kita dapatnya segini. Oh setahun segini, gitu. Nah dibandingin tahun lalu sama tahun sekarang gimana Bu? Banyakan mana? Kira-kira orang tua bisa kan menjelaskan? Oh iya tahun 2017 kayaknya kita jualannya lebih kecil. 2018 lumayan naik, 2020, 2019 menurun. Nah berarti kan masalah itu namanya. Bisa, yang penting kamu punya data, gitu. Siap. Bu, mau tanya lagi boleh nggak Bu? Ya boleh, silahkan. Nah, saya Tergantung kan Kak punya Erin, ide. masih ada waktu nggak? Satu lagi kok Kak. Iya, masih ada. Nah, saya kan punya ide Bu, mau bikin judul skripsi tentang pengaruh dampak pandemi ini sama penjualan. Itu kira-kira boleh apa enggak ya Bu? Sedangkan datanya itu harus diambil 3 tahun sebelumnya kan? Kalau dampak pandemi itu lebih ke kualitatif. Kualitatif berarti bisa aja, tapi kualitatif jadinya. Tetap aja kamu, iya, cuman ya data penurunannya baru berapa bulan ini sehingga datanya belum cukup. Harus datanya minimal kan 3 tahun ya. Tergantung nanti di prodi diterima nggak gitu. Kalau ibu sih kayaknya bisa aja, cuman data harus 3 tahun gitu. Halo? Halo Ainun? Halo, Bu, kedengeran ya. nggak? Dengar Bu, paham Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, Mbak Erin masih ada pertanyaan lagi? Satu lagi Bu, dari Alvin Wahidi. Disilahkan Ya. bertanya. Pertanyaan Silakan terakhir. Alvin. Baik Bu, saya ingin bertanya, apakah jika sebuah datanya itu sudah dipublik di internet, apakah kita perlu untuk datang ke perusahaan untuk minta data tersebut? Terima kasih Bu. Ya. Boleh, dari internet nggak masalah. Ya udah. Nggak perlu datang ke perusahaannya nggak masalah, tapi tetap kamu harus minta izin. Nah, izin dari perusahaannya tetap minta bahwa kamu mau meneliti di perusahaan tersebut. Kalau data dari internet nggak ada masalah, lebih bagus, lebih mudah kamu dapetin. Berarti kalau kita minta izin dulu, berarti kita harus datang ke perusahaan dong Bu? Iya dong. Nah, Berarti- Ibu lupa tadi menyampaikan ya bahwa setiap penelitian, sebentar ya, bahwa setiap penelitian itu harus ada izin ya dari perusahaannya. Jadi sebelum kamu meneliti, makanya harus survei, bawa surat bahwa kamu mau meneliti di situ, gitu ya. Karena itu nanti di skripsi harus dilampirin surat izin dari perusahaan tersebut, tempat kamu meneliti. Kalau data dari internet nggak ada masalah, data dari internet nggak ada masalah, tapi tetap harus minta izin sama perusahaan tempat kamu meneliti. Iya Kakak, kan ada beberapa data yang sudah dipublik di website idx.co.id Bu. Nah itu saya pernah menanyakan ke salah satu dosen itu
kamu ambil aja dari situ, kalau nggak usah perlu ke perusahaan karena perusahaan udah mempublish datanya. Otomatis perusahaan sudah dia sudah terbuka ke konsumennya gitu, Bu. Iya, boleh. Boleh. Kamu pakai data dari IDX boleh, tapi kamu tetap harus punya surat izin dari perusahaan tersebut. Surat izin tetap. Minta izin ke perusahaan tersebut wajib. Karena kalau kita nggak minta izin berarti nggak legal gitu ya. Nggak masalah. Kalau data dari IDX boleh dipakai, silahkan, bagus. Tapi surat izin tetap harus punya izin dari perusahaan tersebut. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Paham? Oke, Mbak Erin, udah selesai? Baik Ibu, itu baiklah sesi tanya jawab kita sudah berakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias dalam bertanya. Baik, kami dari panitia kami sebagai panitia dari Divisi Pendidikan dan Kebudayaan Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah berkenan memaparkan materinya pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya terima kasih kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang